Itu kan aku kenalan dulu kan, halo kak, kakak namanya siapa? Ternyata dia lebih tua daripada aku. Dan aku maksudnya itu dia beneran nyium. Terus pas take keberapa aku bilang kayak, kak nggak usah nyium beneran, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus aku belajar ngomong kasar itu tuh dari mereka ini. Tiap kali ada dia langsung lambe tumpah gitu. Iya, kesel banget. Diikutin terus ya kan. Ya rasa itu emang 3 itu tuh. Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner bersama gue Alivio Junio, dan kita saat ini kedatangan tamu dari Cast My Net Girl, yaitu ada Naura Ayu dan Michael James. Hai. Nggak Thank kelihatan you. dia. Di sini. Oke, jadi kita kedatangan 2 case dari My Net Girl. Ini kita akan ngebahas-bahas dan mengulik peran-peran mereka masing-masing. Mungkin dari awal gimana terima project ini dan sampai kalian FVP tuh di TikTok dan heboh sampai ada hashtag apa? Hashtag apa? Realdi. Hashtag yang viral banget kan di TikTok, kita bahas-bahas. Oke, mungkin dari Naura Ayu dan Michael, gimana sih kalian awal mula ditawarin syuting untuk series ini? You can go first. Oke. Kalau aku emang awalnya aku langsung ditawarin via Zoom dulu. Aku dijelasin seluruh cerita gimana, cuman aku nggak dikasih sinopsis. Dan aku sangat tertarik dan mereka minta aku kayak audition tape gitu sendiri di rumah. Terus aku kirim, alhamdulillah diterima. Terus aku casting lagi ke kantor. Terus dari situ aku dikabarin kalau aku dapat role-nya, dan aku langsung reading pertama tuh reading cuman sama sesama PU. Jadi belum ada yang lain. Di situ pertama kali dapat skrip, dan itu juga belum semua. Deg-degan banget, cuman alhamdulillah aku insya Allah bisa. Bisa, tapi udah terbayar sih. Amin, Ya, amin insya sebagai Allah. penontonnya puas. Amin, terima kasih. Berperan sebagai apa? Farah ya? Sama Rea. Sama Raya. Oh, jadi kembar. Cuma Iya. mungkin Satunya bisa- dead. Oh, iya. Itu emang beneran dead apa masih misteri? Beneran Ayo dead. nonton ya. Wah, itu gue juga masih tanda tanya karena ini beneran mati apa? Kayak gue sempet ngeduga ini janjian apa? Ganda tuh nggak tuh? Apa itu? Kepribadian ganda gitu. Kalau kepribadian ganda sih enggak ya, Oh, tapi enggak. emang kembar, cuman satunya mati. Selama kita syuting kita tahunya mati. Tapi kalau misalkan ada plot yang diubah kita nggak tahu. Jadi kita juga Belum. Michael gimana perannya di sini? Kalau buat gue sih ya gue jadi Aldi. Kalau lu udah nonton episode apa tuh, nonton lihat aja nanti. Ya gue jadi Aldi, gue jadi salah satu antagonisnya. Pas gue tahu gue bukan dapet sih, gue awalnya tuh casting di screenplay kan, casting buat ya just in general gitu, buat misalnya ada series yang cocok, ya udahlah lihat aja dulu. Terus gue dapet kabar, oh kita mau casting lu buat Minor Girl. Gue kayak oh ceritanya nah dari title-nya aja kayak iya kayaknya high school drama aja. Ya nggak apa-apa, ini kan pertama kali aku beneran syuting web series, ini debutnya aku sebenarnya sih. Web seriesnya pertama aku. Same, me Ya. too. Terus kalau kamu kan udah pernah film, aku belum pernah. Pertama. Aku tuh FTV. Terus aku tuh dikabarin dapat role-nya lucu banget. Aku tuh lagi di rumah teman, ditelepon, Mike, aku I have bad news. Hah? Aduh, gitu. I have bad news. Dapat role-nya. Masa itu bad sih? Kayak gitu kan. Udah dapet role-nya kan. Udah, tapi pas kita reading hari pertama, aku nggak ikut pas di screenplay ya nggak salah. Aku lagi sibuk pas hari itu. Terus reading kedua di Obscura ya. Obscura, dan you join. Ya, aku ikut pas bener-bener bareng how many other people, kayak 5 orang yang baru datang juga kan. Iya, kayak 5 orang baru datang, baru Iya. join. Habis itu pas kita di reading, kita dikasih tau full synopsisnya kita. Ya, full synopsis gitu kan, bener-bener mereka cerita karakternya siapa di ceritanya. Terus kita kayak wow. Oh, kita baru kaget di situ. kayak wow. Terus mereka malah acting coachnya, kalian nggak baca ya? Kita kayak iya. Kayak kira cuma kayak regular high school romance gitu kan, tapi ternyata enggak, beda banget. Dan alur ceritanya kayak bener-bener interesting banget gitu. Makanya aku kayak wow, ini kayak Iya. kalau di Netflix aku palingan nonton kayak nonton gitu lah kalau di something like that. Karena juga gue kalau ngeliat dari trailer atau posternya ini gue pikir romantis doang kan.
Oh ya. Iya. Terus dari post IG-nya kita juga kan, Iya. kayak kita seneng-seneng gitu. Iya. Sengaja dibikin gitu. Kayak terus kita di grup chat kita, guys kita kayaknya ngeprank netizen deh. Itu bikin cerita cinta anak sekolahan kan tadinya. Pas gue nonton episode 1. Oh gini, seru juga nih. Soalnya Tanda sempet tanya banget. ada satu Instagram account yang emang official suka ngepostingin upcoming series. Dia nulisnya tuh genrenya masih school romance. High school romance ya. High school romance. Jadi kita kayak aduh ini kayak salah deh. Dan begitu tayang, untungnya ada trigger dulu kan di awalnya, 13 tahun ke atas. Gitu. Ternyata ini trailer dan wow gitu. Nonton episode 1 kalian coba Tribuners itu bakalan penasaran. Karena gue udah kena ini. Gue bukan tipe orang yang suka nonton ini kan. Series gitu Iya, ya. pas gue liat, wah keren juga. Terima nih. kasih. Bikin penasaran asli. Tapi kalian meranin misalnya kayak ini kan Farah nih ada Rea itu. Kamu ada kesulitan gak sih now meranin karakter tersebut? Sulitnya pasti sulit. Awalnya aku kira meranin satu-satu tuh jauh lebih sulit daripada tantangan yang lain. Tapi ternyata yang lebih sulit buat aku adalah di saat aku harus hati-hati dalam switching karakter. Karena balik lagi ini kan series per episode. Dan episode itu kan kalau kita sekali syuting, orang tuh nonton per minggu. Jadi tuh lebih deg-degan daripada film. Jadi aku bener-bener minta banget ya sama teman-teman yang lain buat please kasih tahu aku ini udah episode berapa, yang tahu aku Rea itu siapa aja di episode ini. Terus kesulitannya karena mereka nggak pernah ketemu. Sementara ada plot twist yang mengharuskan aku untuk menjadi 4 karakter. Jadi ya aku juga pada saat acting itu aku berusaha untuk membedakan per karakter. Jadi deg-degan, terus minta bantuan dari banyak orang juga. Iya bener sih. Dia nanya-nanya terus ini siapa sih? Ini siapa Farah sih? Korea sih. Iya. Pas kita reading doang kan, belum workshop gitu. Kita cuma reading, baca skrip gitu, tahu jalur ceritanya. Dia kayak ini Farah Siapa apa sih? sih? Terus kita kayak ketawa terus. Kayak Nah, come on. Soalnya Lu karakternya kok nggak banget. ngerti. Susah banget kayak per karakter ngerti. Oh ini individunya kayak gini. Tapi untuk pas dimasukin ke dalam cerita kayak ini siapa sih? Ya, tapi Ini jujur aja siapa sih kalau dia juga kayaknya sama juga sih Bingung kayak. banget. Karena kan gitu. tergantung scene-nya bisa aja Sama kayak siapanya. flashback atau Iya, flashbacknya itu. Iya. Itu loh. Mikir Nonton aja mikir gimana kita meraninnya gitu Iya. kan. Wah, itu tuh apalagi kalau sebelum mulai kan suka ada di awal-awal tuh ya. Iya. Yang episode itu. Iya. Gue ini nyambungnya kemana? Nyari gitu kan. Iya, nyari Ih, gitu. mana gitu kan. Eh, Emang gitu sih susah tapi seru banget. Iya. Kalau lu gimana deh? Lu muncul di episode 4 nih ya kan? Nonton. Belum Gimana tahu. karakternya? Karakternya ada kesulitan nggak? Kesulitan pasti karena aku main karakter yang bener-bener bukan personality aku gitu. Oh Aku really? ya. Tapi kayak dari gaya-gayanya Aldi banget ya. Aldi banget. Ya elah. Enggak sih guys, sumpah. Tapi ya kayak awalnya tuh bener-bener kesulitan banget. Apalagi Sinaora juga tahu, aku tuh awalnya bener-bener susah cari karakternya gitu, tapi in the end ya bisa. Semoga bisa, hopefully bisa ya kan. Dan seru sih mainin karakternya aku karena bener-bener beda daripada myself beneran kan. Soalnya kayak seru juga sih main pemeran yang bener-bener bukan close. Diri kita banget iya, gitu. Iya bener makanya seru banget. So aku bener-bener senang banget sih bisa main kayak pemeran kayak gitu. Apalagi sekarang aku dihujat mulu. Dihujat terus sih Termasuk lagi. gue gondok tuh di episode 4. Oh ini hater kamu ini. Tapi pas di episode 5 ada perkembangan pas dia nyaranin ini kan ke bokapnya si Rea. Iya, oh kayak agak tenang dikit gitu ya. Iya. Oh baik Kayak sih. Tribuners tuh harus nonton banget sumpah. Kalau kalian nonton episode 1 dijamin deh maraton. Amin. Suka banget tapi Amin. sama series ini gitu. Thank you. Nah, untuk Michael, kan lu meranin Aldi nih. Ada gak sih scene yang lu suka gitu? Yang Dari ada momen mana gitu yang lu suka di series ini gitu? Apa tuh? Did you miss me? Oh, iya. No. Karena pas kita latihan awalnya aku nggak gitu, terus dia kaget pas kita udah di set udah mau take aku gantiin, Jadi kayak- dia kaget, dia beneran kaget beneran nih kayak gitu. Iya. Aku Terus beberapa kali kaget beneran itu di Terus adegan. dia kayak dia pas abis kita cut dia kayak Mike sumpah kamu nyeselin banget tuh kan. So dia bawa bunga kan pada saat iya, iya. latihan. Pada saat latihan kan ya nggak pakai properti dan dia mungkin masih bingung juga jadi masih megang skrip. Pas take dia udah megang bunga, tangannya buka lebar-lebar mukanya gitu kan jadi kayak kenapa nih gitu. Tapi di situ aku kayak cukup bangga sama Mike karena karakter Aldia keluar banget. Thank you. Kalau di mata aku ya. Terus pas kita awalnya sih sebenarnya
Pakun sih yang bilang ke aku. Oh ya. Dia yang bilang, Mike, coba karakternya lepasin aja, jadi kayak have a little bit of fun with it kan. Terus aku bilang, oh oke, udah. Gitu Keren sih. pas take dia langsung kaget beneran kayak Males banget nih sama cowok-cowok kayak begini. Tapi emang lu pernah gitu, maksudnya kayak pernah gak sih banyak atau mungkin banyak gitu pas lagi reading atau mungkin langsung sama syuting itu beda, kayak tadi kan Sering beda. banget, beda. itu Beda sering banget. banget. Itu sering banget. Iya. Tapi kalian berantem gak kena kan? Kalau yang berantem tuh Pas sama Sama Devano. itu Si Rehan. itu nggak kena, tapi aku sempet kena Devano dikit tapi kayak nggak sakit. Pas dia tabok aku itu kena tuh. Dia tabok beneran. Iya pas abis kita take, nah ini kuping aku sakit banget tau gak sih? terus dia bilang udah lakuin aja. Tapi dia keras banget. Salah banget dah. Tapi lu ngerasa lambuknya keras apa gitu, apa jangan sengaja Bukan kesempatan? Ini parah banget sih. Dia kenanya di kuping di mana? Enggak, jadi tuh kayak gini loh. Aku tuh kan perbedaannya Rhea, Farah dan aku itu, kalau Rhea pada saat dia marah tuh dia bener-bener kayak teriak-teriak, dia kasar segala macam. Tapi aku kalau marah tuh biasanya diem atau enggak diem-diem nangis gitu. Tapi atau enggak biasanya aku konfront ke orang itu. Terus aku nggak pernah jadi kayak bingung gitu kontrolnya kalau lagi marah apa, jadi kayaknya kayak keterusan gitu. Terus abis take, nah ini muka kamu merah nih. Maaf banget ya. Berarti kalau karakter kalian berbeda ya, maksudnya sama yang di nyata mungkin ada yang sama gitu. Ada nggak tuh? Kayak dari beda deh. karakter? Mungkin fashion doang sih, kayak bajunya tuh. Iya, bajunya sama banget sih. Iya. Kalau aku mungkin samanya di Rhea itu kan dia segitunya banget untuk mencari tahu kebenaran kembarannya. Dan aku bakal ngelakuin hal-hal yang ngorbanin diri aku untuk keluarga aku sih kalau aku. Tapi Itu aja samanya. kalau disuruh pilih nih, lu lebih kayak suka nyaman meranin Rhea atau Farah? Karakter mungkin kan kalau jauh banget nih perbedaannya kan. Iya. Si Farah lugu banget nih ya, maksudnya maaf ya cupu gitu kan. Iya nggak apa-apa, gue usah minta maaf. Bukan, ya. Itu kan judulnya ya bang. Oh, iya. Nggak apa-apa. Kalau si Rhea itu bandel banget kan gitu. Kayak lebih nyaman meranin karakter yang mana tuh? Rhea apa Farah? Kayak sih. Kayak Rhea deh. Soalnya Rhea ini orangnya lebih lepas. Iya sih. Jadi lebih mudah buat aku, lebih nyaman. Cuman emang pastinya untuk meranin Farah itu susahnya karena aku harus gimana, cerita itu tertekan. Terus kayaknya banyak banget. Aku harus bikin orang ambigu. Gimana pun pada saat acting jadi Farah, aku harus bikin orang ambigu. Kalau Rhea itu dia bingung, dia kikuk kan sebenarnya, dan dia tukang bully. Sementara aku bener-bener gak tega banget, sumpah aku gak tega banget. Apalagi yang aku suruh cium kakiku itu. Wah itu aku aja nggak tahu pas dia syuting itu, aku nggak tahu sama sekali. Aku nggak tahu ada Itu udah gak ada siapa-siapa Ya sumpah. makanya nggak ada siapa-siapa, cuman dia sama si Gita. Cuma mereka berdua. Terus pas aku lihat, oh Zek, anjir nih Nora juga serem juga. Gak tega sumpah. Aku kan pas itu kan aku kenalan dulu kan, halo kakak namanya siapa, ternyata dia lebih tua daripada aku. Dan aku maksudnya itu dia beneran nyium. Terus pas take keberapa aku bilang kayak, kak nggak usah nyium beneran, nggak apa-apa, aku bilang gitu, aku minta maaf banget ya. Terus aku belajar ngomong kasar itu tuh dari mereka ini, karena aku pas awal tuh bener-bener nggak ngomong lo gue, Aku kaget banget pas dia mulai ngomong kasar banget. karena aku nggak ngomong lo gue aja tuh baru gara-gara mereka semua ini. Jadi kayak pas syuting tuh aneh gitu kayak terus disuruh bully juga kan. Iya. Jadi Si Rhea. susahnya di situ. Pas ngeliat adegan itu, ini kok bisa gini ya, kembar latar apa Iya. ininya beda banget, Pelan-pelan, kebalik gitu. alhamdulillah. Heeh. Tapi adegan yang paling disukain nih antara Rhea atau Farah apa tuh? Adegan apa tuh? Kayaknya adegan kejar-kejaran deh, yang kejar-kejaran episode pertama tuh. Yang The Start dikejar, ya? iya The Start. Ya, itu Yang aku dibully pak. Itu tuh hard banget. Itu kayak, tau gak kita syuting sampai jam berapa? Kita bener-bener syuting dari ada yang namanya day for night. Jadi kita bikin suasananya kayak malam. Dan itu dari sore sampai jam 6 pagi. Oke. Itu kita lari-lari. kayak 3 scene doang, itu doang mereka. Scene yang Dari lari-larian malam itu. sampai pagi. Aku juga Iya. sama pas aku Dari sore syuting. sampai pagi. Pas aku syuting adegan berantem sama Berantem. Devano, kita mulainya jam berapa ya? Jam 9 apa jam 10 ya? Itu yang hari pertama, tapi hari kedua kamu mulai kayak jam 11 gitu. Iya, so kita pas hari kan ada 2 hari sebenarnya. Harusnya cuma 1 hari tapi kerjaan matahari kan kita. Kerjaan Hujan. iya, terus hujan sempat. Kita mulainya jam 10. Itu aja nggak selesai, kita pulangnya jam 5 pagi. Jam 5.30 ya kan, pas the sun came up ya kan. Iya. Jam segitu pulang tidur, balik lagi ke set, besoknya kita selesai jam 3. Aku selesai jam 3 sama Devano.
Terus itu udah selesai, udah pulang langsung rest. Terus dia yang sekarang dia aku sampai 4 hari jam ya, 4 hari ya. 4 days, 2 days, 2 days. 2 days. Sebenarnya sama, cuman seru sih karena maksudnya dari pihak sutradara juga Pak Kun dan pastinya dari PH juga sangat concern dengan waktu istirahatnya cast, kru semua di situ. Jadi aku ngerasa benar-benar diperhatiin juga secara mentally dan secara energi gitu. Berapa hari itu totalnya semuanya? Syuting 38 ya? iya 38. 38 Sebulan. 38 iya Itu sebulan. berarti udah kelar dari episode 8 episode ya? Iya Berarti udah Udah. beres semua. Udah. Oke. Kalau enggak kita nggak di sini, kita pasti syuting. Syuting. Jadi itu adegan yang pas Rea udah jadi Farah ya? iya Iya. itu bisa nebak, banyak Iya. orang yang nggak bisa nebak. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi, gue suka ini pas lu tau nggak yang nge-fuck gitu tuh. Oh yang Amel, oh ya aku juga suka itu. Banget asli. Tau gak lu? Aku juga kaget itu pas. Ya, ini. Aku kan emang nonton juga kan, cuma Iya, buat lihat iya. siri kan. Terus aku pas lihat dia gitu, I was like, oh, Nora juga keren ya. Itu lumayan challenge karena maksudnya di situ aku lucu kan, soalnya orang lagi pada diem tiba-tiba Pak Kun kasih ide buat melakukan itu, jadi aku kayak duh malu tau. Tapi yang lain nggak tahu. Nggak tahu, jadi Pak Kun Oh. ngomong sih sempat awal-awal gitu, cuma kayak nggak pada merhatiin kan pada ngobrol, jadi pas dilakukan action mostly kayak gitu. Semuanya kaget. Iya. Makanya bagus. Tapi itu emang dari arahan sutradara ya? Sutradara. Oke. Yang Itu aku berapa cuma tuh? tambah-tambahin additional script itu pada saat yang bully cium kaki. Itu kamu yang nambahin. Aku nambahin Ya beberapa. Gak enak lagi, aku yang nontonnya gak enak. Ini kayak gak enak kan sama yang nunduk. Iya. Oke. Ngomong-ngomong kan ini series ini mengangkat tema garis besar kan pembulian ya. Mm-mm. Emang sebenarnya kalau pembulian ini tuh udah kayak jadi rahasia umum ya. Tapi Iya. mungkin banyak kayak di luar sana, tapi nggak berani sama kayak Farah gini kan ngomongin masa pembulian. Apakah kalian juga pernah gitu hal yang sama gitu, yang semacam di series ini gitu? You go first actually. I'm thinking first. I'm thinking first. Pastinya pernah lah, kalau aku pribadi ngerasa dibully itu pernah, mau itu secara langsung atau secara verbal atau lewat social media. Banyak cara sebenarnya sekarang untuk melakukan bully buat mereka, tapi sebenarnya mau diangkat tuh nggak cuma soal bullynya, tapi after effect bully yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang gitu, kayak bunuh diri. Dan aku juga sebenarnya lebih concernin kalau bunuh diri itu bukan solusi yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena lihat, kita mikirnya satu arah doang, kita mikir kayak oh mungkin lo semua benci sama gue, udah gue bunuh diri. Tapi ternyata kita punya saudara yang sayang sama kita punya family, orang-orang terdekat yang merasa kehilangan, dan malah bikin situasi semakin rumit. Jadi kalau misalkan masih mau dan masih bisa untuk kuat, coba untuk kuat lagi dan sadar sama sekitar sih. Karena dampak bully juga nggak cuma buat orang itu Iya. ya, tapi Stop lah bullying itu tuh. kalau lu Mike, Aku pernah sih dibully dulu pas kecil, pas masih SD gitu kan. Dan itu pas aku pas SD dan entire time aku dibully terus. Tapi aku kan masih kecil dan aku belum ada mental untuk kayak melawan. Bukan lawan sih, lawan masih lawan, cuman kayak mentalnya kadang-kadang kayak mikirin bunuh diri nggak ada. Cuman kan as you grow older beda kan pemikiran orang-orang. So aku tuh pas aku kan di satu sekolah terus aku pindah kan. Pas aku dipindah aku nggak dibully sama sekali, terus aku jadi kayak lepas banget. So aku kayak gimana ya, buat orang-orang tuh just try to stay strong, karena kan we have family that love us gitu kan. Imagine kalau kita bunuh diri and you know kita not only hurting ourselves but our family juga. Iya. Bisa aja mereka nggak come back from that juga kan. Sebenarnya sih mungkin emang masalah orang beda-beda, takaran kuat orang beda-beda. Cuman yang lebih susah daripada kita pastinya banyak, dan hidup tuh nggak akan selalu buruk, dan kita bisa mengubah cerita kita sebenarnya sama faith kita. Jadi aku rasa sebenarnya semua orang tuh kuat, dan untuk nangis, ngerasa kurang, ngerasa lelah tuh bukan pertanda kalau kita nggak bisa kuat, tapi orang udah terlalu lama kuat itu adalah orang-orang yang lagi capek sebenarnya. Jadi get back up again is the solution. Iya, benar. Itu solusi dari Nora dan Mike gitu. Jadi ya sebisa mungkin cobalah untuk lepas ya dari itu. Iya. Karena Take time sih, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Dan everyone beda-beda kan, time-nya bisa lama bisa cepet, ya just try aja, coba aja usahain, pokoknya gitu. tapi kan kalian pernah nih dibully gitu ya, gimana sih mungkin
ada sedikit orang di luar sana yang pernah dibully. Gimana caranya buat gitu? Tips dari kalian. Kalau aku sih pas dulu dibully karena aku blasteran sih soalnya, aku kayak dan pas aku pindah sekolah, masuk ke banyak yang sekolah yang banyak anak-anak blasteran, anak-anak luar negeri, aku jadi fit in gitu. Kayak misalnya kalau orang-orang yang rasanya sama kayak aku, just try to find the same people you fit in with gitu aja. Kayak orangnya kalau misalnya mereka toxic, ngebully tentang rasa gitu kan, ini udah just cari aja orang yang misalnya lu satu sekolah ada 2 orang bule, lu hangout sama mereka aja gitu. Cari aja grup sendiri gitu. Gitu. Oh iya benar. Kalau kamu dong? Kalau aku karena mungkin emang dari kecil udah memutuskan untuk menjadi seseorang yang pengen punya karir, terus kayak aku punya interest banget untuk dikenal, bukan hanya dikenal banyak orang. Sebenarnya bukan itu poin aku dari dulu, tapi aku pengen coba bikin impact yang besar untuk banyak orang di luar sana lewat musik aku. Dan aku tahu dari awal aku pengen jadi penyanyi, kalau nggak semua tuh akan sama sesuai ekspektasi aku. Tapi pada saat aku dibully itu nggak jauh lebih sakit ketimbang ya aku difitnah, terus aku dispekulasiin sana sini dan lain-lain, dan banyak hal-hal inappropriate yang terjadi pada aku. Jadi itu pastinya sakit banget sih, sakit banget. Nggak cuma buat aku tapi ke keluarga aku juga. Cuman aku belajar banyak dari orang tua aku, keluarga aku itu kekuatan aku banget. Jadi aku selama aku ditendang sama banyak orang nggak apa, as long as aku bisa sama keluarga aku, kayak gitu sih kalau aku. Dan get back up again sih, take time tapi nggak apa-apa. Keren. Thank you. Keren. Nah guys nih, emang dampak bully itu parah banget kan ya. Nah contohnya coba kalian nonton Main Night Girls itu karena bully menyebabkan orang bunuh diri Iya. kan gitu. Dan ya udahlah, kalau ngomongin kayak gini terus kayak seram. Iya kayak seram. Kita ganti. Iya ganti. Kayak sedih banget tuh. Iya, Sedih sih diam. sebenarnya ya, mau gimana lagi, tapi series ini emang gokil sih kita Amin, beradu. terima kasih. By the way, kan di series ini juga selain bully juga kalian tuh FVP nih. FVP terus nih di belakang ini TikTok gitu. Termasuk gue juga ngelihat apa konten-konten kalian gitu, konten-konten yang lain nge-repost ya kan. Gimana tuh tanggapan kalian film series kalian ini diterima oleh publik? Kalau aku sih kan pertama kali main series gitu belum pernah rasain kayak gitu kan. Oh kamu debut ya? Ini debut soalnya menurut aku kan. Terus aku kayak pas lihat aku, oh ada gue. Gitu kayak seneng lah, orang-orang tuh Proud langsung dong nonton, pasti ya, sama diri proud, sendiri. of course. Cuman kayak senang juga, kayak lihat komen, lihat aja lah iseng-iseng. Biasanya orang kayak gitu pasti naruh juga sama sih, kayak lihat komen gitu, lihat aja. Kalau aku dari awal aku main series ini nggak pernah nargetin kayak harus viral, harus banyak yang nonton, penonton harus sampai segini, harus heboh dan lain-lain, enggak. Tapi aku cuman ya tadi balik lagi, aku cuma pengen nekenin kalau sebenarnya series ini tuh semoga bisa berdampak baik ke banyak orang. Jadi begitu bisa masuk FYP terus trending, alhamdulillah penonton udah 10 juta lebih, itu bikin aku sadar bahwa sometimes kalau kita nggak terlalu banyak meminta, kita akan mendapatkan lebih. Jadi aku sangat bersyukur, dan ini semua karena usaha kita semua yang ada di series ini. Jadi nggak cuman karena satu orang, satu pihak, tapi benar-benar karena kita semua di sini kerjanya by heart. Itu udah ditonton berapa? 10 juta 10 juta plus. Terus yang lucu itu kita tuh pas sebelum syuting, pas kita syuting kita kayak kayaknya di series ini bakal lumayan populer deh. Terus kita kayak semoga aja jadi orang-orang banyak nonton ya. First day udah 1 juta penonton. Itu aku lebih bersyukur banget sih, karena aku tahu banget gimana cast lain di sini usaha, dan gimana mereka kita semua di sini nyatuin diri kita sama peran yang kita punya, pegang satu-satu, dan fokusnya nggak kabur-kaburan. Itu yang bikin aku, karena kerjasamanya juga enak banget, jadi aku lebih ke situ sih. Iya. Tapi kalian ngebangun chemistry gitu kan, maksudnya kalian di ini gimana sih cara kalian tuh ngebangun chemistry antara pemain kan, karena kan sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal ya. Itu belum kenal. Iya, pas hari Berarti baru kenal pas series ini. Iya. Iya, gimana tuh? Ya kenalan awalnya kan, terus kan kita latihan scene, beberapa reading. Awalnya sih lumayan awkward karena kan baru kenalan gitu kan. Terus habis itu ya udahlah kita coba hangout gitu, habis jalan bareng-bareng yang lain cast members, terus ajak ngobrol aja banyak gitu. Terus jadi lebih deket, terus satu cast jadi kayak keluarga gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang.
Kamu juga Nau? Iya dong. Orang hari pertama kita ketemu aja, kita baru ngobrol pas kelasnya udah bubar. Iya. Kocak gak sih? Iya. Kita belum, did we read our scene belum? Iya nggak? Pas itu hari. Kayak Kayak enggak deh. Enggak. Iya, hari kedua. Aku cuma datang cuman kayak lihat-lihat aja. Enggak belum. dia cuma gitu dong kayak Aku diem Stay banget. goal. Aku tuh ngobrolnya sama si Rifat doang pas Iya. hari itu. Rifat yang Main Ilham yang lambe Oh, tumpah tuh lambe yang cowok tumpah. satu. itu ada aja gitu maksudnya. Itu kan sampai tumpah itu emang dari Wattpad apa? Jadi ada Dari- di sini ceritanya diubah beberapa dan kasnya ditambah. Iya. Iya. Jadi lebih seru. Iya seru banget. Makasih. Bisa aja gitu. Tiap kali deh. ada dia langsung lambe tumpah gitu. Iya, seru banget. Diikutin terus ya kan? Ya rese itu emang 3 itu Gitu. tuh. Gimana ya? Mungkin baik tapi rese juga kan. 3 yang mana nih? 3 yang bully apa 3 yang lambe tumpah? Yang tumpah. Oh. Yang bully lebih rese. Lebih rese itu lebih rese banget. Coba kalau kakak dari sisi penonton Minor Girl, coba kakak 1 sampai 10 siapa yang paling rese sampai yang baik nih orang. Yang ketua bully siapa? Amel. Amel. Oh iya itu. Nomor 1 ya? Ngeselin banget. Itu pertama. Oke. 2. Ini 10 nih sebutin. Coba 2 dulu nih, 2 dulu nih. Dua. Sebenarnya gue dia. Ya. Lu kalau nih guys kalau nonton episode 4 pasti nyebelin banget karena datang-datang tuh ngeselin banget. Iya, episode 5 yang dia mau coba bunuh diri kocak banget gak sih? Oh, iya. Malu gak sih? Itu kocak banget, aku nonton kayak, ih kesel banget. So kayak, ya malu banget sih. Tapi Rehan bener juga, ini kayak gertak dong main ya. Iya. Gue sepakat sama si Rehan itu kan. Iya. Iya. Aku juga kayak, oh iya bener lagi gitu. Tapi kocak itu banget. emang bakalan kayak gitu terus tuh. Bocoran gitu. Bocoran ya. Aduh. Nah, gue kepo banget gitu karena kentang banget di episode Kentang ya, sumpah kentang banget. Tapi paling sedih tuh episode 5 sejauh ini ya. Yang bikin aku kayak, kasihan itu episode 5. Apalagi tuh gambarnya tuh serem banget. Serem kan? Aku juga pas syuting awal kaget tau. Oh, Kayak adegan yang pertama aku pakai gambar itu, lihat nggak yang locker di ruang seni buka tiba-tiba nyari kamera, jatuh semua kertasnya. Panik itu. Aku pas latihan aku kaget tau pas liat kertasnya kayak, oh my god, udah gitu banyak banget. Harusnya nggak latihan sih biar lebih realistik. Makanya aku Harus kayak, take wah, langsung aja. kayak kaget Kaget banget. beneran. Serem sih. Adik aku nggak bisa tidur loh gara-gara foto-foto itu. Oh. Iya, sumpah. Tapi emang kayak Serem nonton, banget. serem gambarnya. Aku bawa Psikopat satu. banget. Kalau aku sih lebih paling suka episode 4. Iya. Karena aku banyak. Aku scene-nya banyak. Nanti banyak lagi kan? Tapi itu yang gambar bukan kamu. Bukan. Oh, oke. Emang ada dari orangnya Ada. yang gambar gitu. Cuman emang serem banget. Serem banget. Itu parah kan yang gambar? Iya. Iya. Oke, kan kalian FVP nih, banyak pujian nih di TikTok nih. Alhamdulillah. Tapi beberapa juga gue sempat ngeliat tuh kayak ada lah yang kritik kan. Ya kan, ngeliat nggak? Iya. Ya kan? Kita Pasti- komen. Iya, kemarin tuh waktu itu ngeliat juga komen si Asira. Iya, jadi tuh sebenarnya tuh dia kan kita bener-bener kita tahu lah siapa sih yang nggak tahu dalam sebuah series tuh pasti ada yang suka dan nggak suka. Iya, Dan benar. lucunya tuh ya dia tuh kritik dan dia kritik salah satu pemain dan nggak apa-apa go ahead kritik. Cuman dia menambahkan suatu perkataan yang sebenarnya juga tidak akan berdampak ke kritikannya dia. Terus kita udah berkali-kali ngejelasin kayak nggak apa-apa lo kritik nggak apa-apa, tapi lo nggak usah bawa-bawa hal ini karena kita juga usaha buat ada di titik sekarang. Jadi kalau mau kritik nggak apa, tapi dewasa caranya. Tapi dia malah kayak tetap ngedefend dirinya dan mungkin dia salah paham, mungkin emang nggak ada experience sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya siapa sih yang mau terus dipuji? Ya nggak sih, dari kritikan kita banyak belajar. Toh kita juga makin solid karena kita saling ngebela. Iya. Banyak kok kritikan. Kalau lu gimana? Kalau aku sih kalau kritik gitu Biasa aja nggak sih? jujur aja, just be honest. Kalau Just be misalnya aku honest. jelek, iya aku jelek. Tapi kalau bagus, ya aku memang pengen tahu. Kalau aku jelek, ya bilang Iya, aja, kayak, iya. biar aku bisa belajar. Karena kan acting nggak gampang, emang nggak gampang. Kan emang harus peranin karakter yang bukan kita, gitu kan. Dan aku tuh emang pengen jadi aktor yang bagus. Dan kalau lo bilang gue jelek, ya bilang aja. Bilang aja. Kenapa gue jelek, biar gue tahu, biar gue bisa perbaikin gitu. Aku tuh selalu senang kalau bisa belajar dari kritikan orang. Bener. Karena aku tahu kalau kita manusia nggak mungkin ada yang suka doang, dan bener-bener open heart banget kalau misalkan ada yang mau kritik soal aku dan lain-lain, bener-bener nggak apa-apa banget asal caranya dewasa sih. Benar. Oh, berarti kamu kalian ini tipe orang yang suka ya juga baca-baca komen balas-balas gitu ya? Sebenarnya
Enggak sih, selalu cuman kayak sih. kadang-kadang iseng aja, kayak ada orang Iseng. komen ini kayak enggak gitu aja jawab. Penasaran gitu. Kayak isengin orang aja kadang-kadang biar mereka kayak wah gitu. Dan nggak salah juga kan kayak menjaga intimate sama para penonton. Jadi aku senang sih sebenarnya bisa ngeliat yang komen-komen yang memuji, terus ada yang kritik juga, itu bener-bener berwarna banget buat aku, jadi it's okay banget. Jadi sisi positifnya kritik itu membangun kalian. Iya, itu aku senang sih sebenarnya, jujur aja ya. Iya. Karena Tapi jujur. debut nih series kritik gimana tuh? Malah bagus kan, itu pertama kali gue pengen tahu aja how I did aja sih, kayak what people think gitu-gitu aja. Semoga kalian suka. Karena harus nonton loh kayak episode 1 sampai, tapi paling enak sih maraton sebenarnya. Karena Iya. udah 5 episode ya. Iya. Iya. Oh ya, tayangnya tiap Sabtu. Sabtu ya. Jam 12 malam. Sudah dari jam 12 malam Iya. hari Jumat tuh udah tayang. Iya. Oke. Iya, udah tayang. Kita sih tiap malam kalau Kita, iya. tiap Jumat kita nunggu sampai jam 12 terus nonton. Nonton langsung. Iya. Kan TikTok nih ya, kalian sering buat di repost ya Mhm. main Edgar ini. Tentu juga ada tuh beberapa yang kayak dibocorin atau misalnya jangan deh kayak banyak kan Bajakan gitu. banyak gitu. Itu gimana sih kalian dari sisi ini? Kalian udah meranin tapi series kalian dibajak gitu. Gimana tanggapan kalian tuh marak pembajakan sekarang nih? It's like hard work kita wasted gitu tau. Kayak orang-orang, ya kita emang peranin buat video kan, obviously. Terus kalau orang-orang nggak nonton kayak come on. Sebenarnya mungkin di suatu sisi terima kasih banyak untuk untuk rasa excited dan antusiasnya terhadap series kita sampai mencari banyak cara untuk nonton. Cuman akan lebih baik kalau misalkan kita pakai cara yang legal dan Yang tidak benar. merugikan pihak lain ya. Lagian kan download video.com terus berlangganan kan juga nggak segitunya banget kayak. Tapi terima kasih banyak untuk antusiasnya. Kita juga senang banget. Tapi ada banyak cara untuk melakukan hal yang baik sebenarnya. Oke, tuh Tribuners dengerin, udah di rumah dan biaya juga nggak mahal. Iya. Dibandingin kalau misalnya kayak ke bioskop nih kan belum ongkos ya kan, udah kasih gratis tapi nontonnya bajakan. Aduh, Iya. lagi pandemi gini kan. Terus Ini- episode pertama sama 2 udah gratis. Tuh. Iya. Oh ya 2 ya. Tetap dibajak. 1-2 gratis loh. Makanya tuh sayang buat kalian buat di rumah tuh ya udahlah gitu. Kita tuh hargai aja gitu para pembuat film sineas Indonesia ya kan. Thank you. Gitu karena keren sih aktingnya. Makasih, amin. keren. Amin. Oke, mungkin terakhir ini ya harapan kalian nih series ini untuk penonton gitu. Mungkin yang belum nonton atau yang sudah nonton gitu. Harapan kalian untuk series ini. You go first. Nggak apa, you go first. You go first. Okay. I'm thinking. Sebenarnya aku berharap semoga series ini berdampak baik ke banyak orang, termasuk orang-orang yang masih suka ngebully dan korban bullying. Untuk dari sisi bunuh dirinya juga ingat sekali lagi itu bukan solusi yang paling baik dan benar untuk diri kamu dan orang-orang sekitar. Emang hidup itu pasti ada titik dimana kita ngerasa sendiri, ngerasa sulit, susah, tapi hidup nggak akan selamanya kayak gitu. Jadi get back up again walaupun membutuhkan waktu yang sangat amat panjang, tapi itu bukan berarti kita nggak bisa. Jadi sabar, usaha lagi, ikhlas, dan terima diri kita for who we are. Sama. Sama. Oh sama jangan bajakan. Ih, jangan bajakan ya pokoknya. Iya. Tahu gak? Sama. Sama. Ada lagi. Oh ya, dari karakter ini apa nih yang kalian ambil pelajaran nih setelah kalian memerankan Ya, Aldi dan Aldi. para Rea gitu, apa yang kalian petik? Gue gak mau jadi orang brengsek. Emang brengsek banget sih Aldi, asli. Marah banget nih, ini marah nih. Gue rehan banget itu soalnya. Oh, Iya. jadi tim Rehan banget ya. Iya. Oke. Abis dateng begitu. Iya. Netizen. Oh, netizen iya. Mumpung ada case ya. Iya, langsung. Ini kan seru gitu Iya. ya. Bener. Tapi emang kesel sih karakternya sih. Makanya gue gak mau jadi orang brengsek. Beneran nanti mantan bete digebukin sama pacarnya mantannya gitu. Gak mau. sih nyebelin banget sih Aldi. Nyebelin banget sih, sumpah sih nggak banget deh. Lalu lah gimana tuh? Apa yang lu petik dari memerankan mungkin dari Rea dan Farah gitu? Kalau Farah mungkin buat teman-teman yang kayak tadi lagi merasa tertindas, merasa tertekan karena banyak faktor, please coba untuk cari safe zone yang kalian bisa nge-vent, yaitu meluapkan isi perasaan, dan caranya banyak sekali sebenarnya. Jadi tolong, emang kita harus jadi orang yang fair terhadap orang lain, tapi jangan sampai lupa sama diri sendiri. Kayak gitu. Dan kalau untuk Rea,
Sebenarnya ya gimana ya, jangan ngerasa kita tuh orang yang paling sempurna, ngerasa paling cukup dan gak mau dengar kata orang lain dan gak punya simpati yang besar, karena kita gimana pun manusia hidup berdampingan kan. Jadi jangan pernah kita hidup egois terus gak mau dengerin kata orang lain, merasa cukup dan gak mau belajar, dan menindas orang lain tuh bukan cara yang baik untuk memuaskan isi hati sih sebenarnya. Oke, banyak banget yang bisa kalian petik ya dari peran Aldi, Rea, dan Farah, dan juga banyak nih pesan moral yang dapat dipetik dari series ini. Makanya yang nonton segera nonton. Ada berapa lagi? Tiga. Tiga episode lagi dan akan tayang Setiap Sabtu. setiap Sabtu. Oke. Nah, segitu aja mungkin dari kita bincang-bincang, padahal tuh masih pengen banget nih Iya, ngupas. ya. Sebenarnya pengen ngegali lagi tuh kayak spoiler tipis-tipis gitu. Nggak bisa ya, dari tadi kita disenggol-senggol nggak spoiler ya. Nggak kena gitu. Jawaban kita nonton aja. Iya, dari tadi kayak gitu terus. Nonton aja. Penyenggol episode ini apaan sih gitu, Sabtu ya? Oke. Gitu aja. Terima kasih nih untuk Naura Ayu. Terima kasih dan banyak Reka ya, James. Kak. Makasih banget sudah bincang-bincang dan semoga dari podcast ini tuh ada sisi positif yang bisa diambil dan yang negatifnya hilangkan saja. Amin. Terima Oke. kasih ya Kak. Sehat selalu ya buat Kakak, sukses terus ya. Thank you. Sukses Terima juga buat kasih. kalian. Amin. Oh ya, terakhir juga mungkin ke Tribuners untuk nonton series ini. Nonton series ini. Apaan? Kan jelas ya orang. Please guys, tolong nonton My Nerd Girl please. Begging. We appreciate so much kalau kalian nonton. Iya. Yes, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan yang belum nonton. Jangan lupa nonton hanya di video, jangan nonton yang bajakan untuk nge-support dan ngehargain kita semua di sini dan orang-orang yang usaha pastinya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Semua Tribuners yang udah nonton. Segitu saja dari podcast Tribun Corner and see you next time. Bye bye.